Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, selamat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, baik. Terima kasih ya atas sambutan kalian pagi ini, sangat luar biasa. Semangat pagi. Oke, Ibu absen dulu ya. Di sini siapa yang nggak hadir? Maisarah, Maimunah, Ruqayyah, Hamdan, Aldi, Alfian, Ajis. Oke. Yang terakhir Atika. Oke, semuanya hadir semua ya. Oke, baik, materi kita seperti biasa membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Oke, baik, silahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, baik, selanjutnya kita membaca surat pendek. Nah, surat pendeknya itu kemarin sudah, sekarang untuk hari ini Alam Nasrah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembacaan surat pendek tadi dapat mempermudah pembelajaran kita hari ini, dapat dibukakan segala pikiran untuk menerima pembelajaran hari ini. Oke, langsung saja temanya yang udah Ibu sebutkan, yaitu hidup lebih damai dengan muhajadatun nafas, husnudzon dan ukhuwah. Tentunya ya, udah kelas 11 ini kalian udah gak asing lagi dengan kata-kata dalam tema ini. Nah, langsung saja. Oke, ada 3 surat yang harus kalian, bukan 3 surat, 3 ayat yang harus kalian hafal dan kemudian disetorkan setelah pembelajaran selesai di kantor. Ibu tunggu ya. Surat yang pertama, ayat yang pertama dari surat Al-Anfal ayat 72. Yang kedua Al-Hujurat. Yang ketiga itu Al-Hujurat. Oke, Al-Hujurat ayat 49. Kemudian Al-Hujurat ayat 10. Nah, yang pertama dibacakan dulu oleh Ibu. Nanti kita simak-simak untuk membiasakan menghafalnya. Diulang-ulang terus ya. Oke. Al-Quran surat Al-Anfal 72. Dibuka ya bukunya, jangan ngobrol sendiri-sendiri, ingat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Ayo diulang. Lanjut dari Ibu. Wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajaru. Wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Wallahu bima ta'maluna basir. Oke.
Artinya dibacakan oleh Maimunah, boleh? Oke, terima kasih Maimunah, yang artinya itu sangat memberikan kita pencerahan ya. Dalam mufrodat saja ya. Wahajaru artinya dan berhijrah, wajahadu serta berjihad, bi amwalihim dengan hartanya, wa anfusihim dengan jiwanya, wa nasoru dan memberi pertolongan, ba'duhum sebagian mereka, aulia ba'd pelindung sebagian yang lain, mewalayatihim melindungi mereka, wa inistansorukum jika mereka meminta pertolongan kepadamu, mitsaqun terkait perjanjian, bima ta'maluna apa yang kamu kerjakan, basirun maha melihat. Oke, dalam ayat Al-Anfal ayat 72 ini, surat Al-Anfal ayat 72 ini mau dijelaskan orang yang berhijrah dan berjihad dengan hartanya dan jiwanya itu dapat memberi pertolongan. Sebagian mereka yang seikat itu dapat melindungi sebagian yang lain. Kalau yang tidak terikat dengan perjanjian itu tidak dapat melindungi yang lain. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Anfal ini bahwa nafsu itu dibagi menjadi 3. Maaf ya, menurut Al-Quran nafsu dibagi menjadi 3, bukan signifikan Al-Anfal. Bahwa yang pertama an-nafsu amarah yang ada di dalam surat Yusuf ayat 53. Nah, intinya itu nafsu al-amarah. An-nafsu ammarah yaitu nafsu yang mendorong manusia kepada keburukan. Jadi kalau kita nafsu seperti ingin mencuri, berzina atau yang lain menuju keburukan, itu namanya nafsu ammarah. Yang kedua yaitu nafsul lawamah. Apa sih nafsu lawamah itu? Yaitu nafsu yang menyesali setiap perbuatan buruk. Oke, baik, yang ketiga itu nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang. Dalam Al-Quran surat Al-Fajr 27 sampai 30. Nah, kesimpulannya dari nafsu yang ketiga ibu sebutkan itu nafsu yang paling mendorong manusia untuk berbuat maksiat itu nafsu amarah. Kemaksiatan akan menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita tidak boleh melakukan hal-hal sepele walaupun ya, seperti mencuri, itu namanya nafsul amarah. Oleh karenanya Islam mengajarkan muhajaratun nafas supaya hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Jadi kita tuh bermuajaah, apa sih yang ada, apa sih yang kurang dari dalam diri kita, maka kita harus memperbaikinya. Hawa nafsu itu memiliki cenderung untuk mencari berbagai macam kesenangan dengan tidak mempedulikan aturan agama. Jika kita menuruti hawa nafsu, maka sesungguhnya hati kita telah tertawan dan diperbudak oleh setan, diperbudak oleh hawa nafsu itu. Nabi Muhammad SAW menyebutkan jihad melawan hawa nafsu sebagai jihad besar. Nah, dijelaskan dalam hadisnya, hadis Al-Bukhari, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
hujibat naru bisyahawati wa hujibat jannatu bil makarihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah bersabda, neraka dikelilingi dengan syahwat atau hal-hal yang menyenangkan nafsu, sedangkan surga dikelilingi hal-hal yang tidak disenangi nafsu. Jadi kita muhajadah lagi untuk memperbaiki diri kita. Berarti untuk muhajadah itu nafsunya harus dijaga ya. Yang kedua itu surat Al-Hujurat yang harus kalian hafal, ayat 49 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya dibacakan oleh siapa? Oke, baik. Ya boleh. Atika silakan bacakan. Oke, terima kasih Atika. Nah, mufradatnya ya. Ijtanibu, jauhilah. Adzonni, prasangka. Ba'du, sebagian. Itsmun, dosa. Wala tajassasu, janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab, janganlah ada yang menggunjing. Ba'dukum, di antara kamu. Ayuhibbu, apakah suka. Lahma, daging. Fakarihtumu, tentu kamu merasa jijik. Nah, bahwa di sini dijelaskan untuk menjauhi larangan berprasangka buruk. Berprasangka buruk. Kemudian kita nggak boleh menggunjing di antara kalian. Ya, bahwa penjelasan dari Al-Quran surat Al-Hujurat 49 ayat 12, maaf ya, berisi tentang larangan berprasangka buruk. Berprasangka buruk itu dalam artian bahasa Arabnya suuzon. Jadi kita harus berhusnudon. Itu lawan dari kata suuzon, husnudon. Prasangka buruk merupakan perilaku tercela yang harus dihindari. Sebaliknya, orang beriman diperintahkan untuk bersangka baik, husnudon. Baik itu husnudon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada sesama manusia maupun diri kita sendiri. Husnuzon itu ada 3 macam. Yang pertama, husnuzon kepada Allah. Yang kedua, husnuzon kepada orang lain. Dan yang ketiga itu husnuzon kepada diri sendiri. Selanjutnya ukhuwah, materi ukhuwah. Nah, di sini tuh Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang harus kalian hafal, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Boleh dibacakan artinya oleh siapa yang mau? Oke, Maisarah, lanjut. Oke, baik sekali ya.
Terima kasih Maisarol telah menyampaikan terjemahannya. Yuk kita simak kosakatanya, mufradatnya. Ikhwatun yaitu bersaudara. Falsulihu damaikanlah. Fa'akhawaikum kedua saudaramu. Turhamun kamu mendapat rahmat. Jadi kita sebagai umat Islam harus menjaga tali persaudaraan. Damaikanlah yang sedang berperang, maksudnya berperang bisa seperti bertengkar, itu harus didamaikan, gak boleh bertengkar. Nah, penjelasan dari surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 10, bahwa ayat ini menegaskan orang-orang mukmin itu bersaudara. Persaudaraan atau ukhuwah di antara sesama mukmin adalah persaudaraan yang dilandasi oleh persamaan akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ukhuwah Islamnya itu mencangkup 3 hal. Ukhuwah diniyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Yang pertama, ukhuwah diniyah. Apa sih ukhuwah diniyah? Yaitu ukhuwah persaudaraan yang disadari oleh persamaan agama. Din itu agama, ad-din. Nah, persaudaraan seagama dan seiman inilah yang dimaksud dengan Al-Hujurat ayat 10. Yang kedua itu ukhuwah watoniyah wa an-nasab. Ukhuwah watoniyah wa an-nasab yaitu persaudaraan karena satu bangsa dan keterikatan keturunan. Bahwa persaudaraan satu bangsa dan satu keterikatan keturunan, yaitu seperti satu rumah, itu namanya satu keturunan. Atau kita yang ada di Indonesia itu merupakan persaudaraan sebangsa dan setanah air. Nah, yang ketiga itu ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama manusia. Semua manusia di dunia ini merupakan saudara karena terlahir dari satu ibu dan satu bapak. Siapa sih bapak sesepuh kita? Yaitu Nabi Adam alaihissalam dan ibu baginda kita, bunda kita, yaitu Bunda Siti Hawa. Oke, baik, cukup sekian pertemuan kali ini. Karena waktunya sudah menunjukkan jam-jam istirahat, kalian tentunya pasti pada lapar ya kan. Nah, untuk itu Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya, ditunggu di kantor buat menghafal. Ya, assalamualaikum.